Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Kultum Bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema, yaitu kasih sayang kepada sesama makhluk. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna karena mencakup segala hal. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah tidak hanya dimensi vertikal namun juga dimensi horizontal. Keselarasan antara ibadah ritual dan ibadah sosial ini akan menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang sejati. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menuliskan dalam kitab catatannya yang berada di sisinya di atas arsy bahwa sesungguhnya kasih sayangku lebih besar dari murkaku. Maka dari hal itu bisa disimpulkan bahwa Allah sangat-sangat mengasihi dan menyayangi semua makhluknya. Maka dari hal itu Rasulullah SAW memerintahkan kita umatnya untuk saling mengasihi dan menyayangi kepada semua makhluk. Dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuri yang mencakup dengan nasihat-nasihat yang ringan, Syekh Muhammad Usfuri menceritakan salah satu kisah yang sangat-sangat menarik tentang betapa mulianya orang yang mengasihi kepada sesama makhluk. Suatu hari dikisahkan Sayyidina Umar berjalan-jalan di jalanan kota Madinah. Kemudian Sayyidina Umar melihat seorang anak kecil yang di tangannya menggenggam seekor burung. Lalu seekor burung itu dimainkan oleh anak kecil tersebut. Melihat kejadian tersebut, Sayyidina Umar tidak tega. Kemudian Sayyidina Umar datang kepada anak kecil, lalu datang dan membeli seekor burung tersebut. Kemudian dengan Sayyidina Umar membeli burung tersebut, dilepaskannya burung tersebut. Ketika Sayyidina Umar wafat, banyak orang yang melihatnya dalam mimpi. Kemudian orang-orang menanyai Sayyidina Umar, apa yang Allah telah lakukan kepadamu? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, Allah telah mengampuni dan memaafkanku. Kemudian mereka kembali bertanya, dengan amal apa? Dengan kezuhudanmu, dengan kederwananmu, atau dengan keadilanmu? Sayyidina Umar menjawab, ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, memendamku dengan tanah, kemudian meninggalkanku sendirian, datang kepadaku dua malaikat yang sangat-sangat gagah hingga membuat akalku tidak bisa berpikir dan persendianku gemetar karena kegagahannya. Kemudian aku dibawa oleh kedua malaikat tersebut, aku didudukannya, dan ketika aku hendak ditanyai, aku mendengar suara, tinggalkanlah hambaku yang itu, karena aku menyayanginya dan telah mengampuninya. Karena dia telah menyayangi seekor burung di dunia, maka aku menyayanginya di akhirat. Terkait dengan itu, diceritakan dalam kitab Nasoihul Hibat, yaitu tatkala seorang santri Imam Ghazali bertemu dengan Imam Ghazali di dalam mimpi, santri tersebut bertanya, bagaimana keadaan Anda? Imam Ghazali menjawab, semua amal yang telah dilakukannya di dunia. Kemudian Allah berkata, semua amalmu kutolak. Satu-satunya amal yang kuterima adalah ketika engkau membiarkan lalat yang hinggap di tintamu lalu meminumnya hingga ia kenyang. Suatu kali kau telah menulis kitab, dan di saat kau menulis kitab, hinggap seekor lalat di tempat tintamu, lalu engkau membiarkan lalat itu meminum tintamu hingga ia kenyang. Karena hal itu, aku telah menerima amalmu. Mulai sekarang, masuklah engkau ke surgaku dan berkumpullah engkau bersama hamba-hambaku yang lain. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita dan kejadian yang menimpa saudara-saudara sebangsa kita. Kita melihat berita tentang pembunuhan, tentang melukai sesama, bahkan dengan mengatasnamakan nama Allah dengan ideologi tertentu. Mereka rela berniat untuk melenyapkan saudara sebangsa kita menggunakan bom dengan ledakan yang sangat-sangat besar. Naudzubillah summa naudzubillah. Sahabat muslim sekalian, bagaimana Allah mampu mengasihi bangsa ini jika kita belum bisa mengasihi sesama makhluk yang ada di muka bumi ini? Semoga kita dijadikan sebagai hamba yang bisa mengasihi sayangi sesama makhluk. Bukankah lebih indah
jika kita hidup di tengah lingkaran dengan kasih sayang, bukan dengan tebaran kebencian. Semoga sedikit kisah yang saya sampaikan dan nasihat yang saya sampaikan mampu membuat hati kita tergugah untuk memulai mengasihi sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.